Kita putus saja. Mohon bantuannya, Guru, untuk mencerahkan saya. Kan di atas, Li di bawah. Air dan api tidak seimbang. Cinta bagai air yang bergejolak, berputar-putar, tak menentu. Bukan karena hatinya berubah, bukan pula karena niatku bergeser. Ramalan menunjukkan ketidakseimbangan. Cinta terbelenggu dalam lingkaran. Tak bisa didapatkan, tidak bisa melupakanmu. Yang lalu biarlah berlalu. Tuan Xie, kenapa harus memaksakan diri? Lalu, kenapa orang yang duluan menggoda bisa begitu saja pergi tanpa konsekuensi? Aku di ruang kuliah. Nanti malam aku adakan pesta perayaan untuk... Dia, Dia, buruk-buru amat. Buru-buru mau menyatakan cinta ya? iya, aku mau menyatakan cinta padamu. Boleh? Kamu. Kita bertemu lagi. Mantan pacar. Kali ini, jangan harap kamu bisa kabur lagi. Ya ampun, kamu tahu, aku baru saja bertemu siapa? Siapa? Mantan pacarmu, si brengsek itu. Menyebalkan sekali. Dulu dia, berani-beraninya mencampakkanmu. Kalau saja aku tidak buru-buru mencarimu, pasti sudah kuhajar dia untukmu. Yon, kenapa masih bengong? Ayo kita pergi. Si brengsek itu. Lain kali, setiap kali aku melihatnya, pasti kuhajar dia. Sebenarnya ada satu hal yang belum pernah kuceritakan padamu. Dulu akulah yang mencampakkannya. Sing-sing kemana? Kenapa lama sekali tidak kembali? Kamu juga datang ke sini untuk mencari jodoh? Mantan pacar. Tuan Xie, kurasa aku tidak punya kewajiban untuk memberitahumu kan? Tuan Xie. Baiklah. Kalau begitu, Tuan Xie ingin menjummu. Boleh? Tidak boleh. Tidak mencium bibir juga tidak apa-apa. Kalau begitu aku cium di sini. Kita sudah lama berakhir. Mantan pacar. Tapi aku menyesalinya. Sekarang aku tidak ingin menjadi mantan pacarmu. Aku sudah punya pacar. Tolong menjauhlah dariku. Pacar. Kamu mau menikah? Kamu mau menikah? Yuan. Aneh, Yuan, orangnya kemana? Aku di sini. Lepaskan aku harus pergi. Kau menyakitiku. Maaf. Masih sakit? Tuan Si, kurasa kita tidak perlu bertemu lagi. Pembohong. Masih saja tidak berperasaan.
Kau kemana saja? Aku mencarimu lama sekali. Aku mencarimu lama sekali. Aku mencarimu lama sekali. Tidak kemana-mana, ayo cepat pergi. Nanti malam kita harus ke bar untuk pesta periamu. Setelah susah payah, bertemu lagi. Aku tidak akan melepaskanmu lagi. Kenapa dia lagi? Kenapa? Kau begitu takut bertemu denganku. Menghantui terus. Tidak. Apa yang perlu kutakutkan? Hanya saja menurutku kita tidak cocok untuk bertemu lagi. Kita berdoa belum menikah. Apa yang salah? Oh. Aku belum tanya. Kamu mau menikah? Coba dulu. Coba. Maksudmu coba itu? Seperti dulu kamu padaku. Membuangku setelah puas. Maaf si Chen. Dulu aku memang salah menggodamu. Tapi sekarang hanya bisa begini. Jadi jangan bertemu lagi. Bukankah kamu mau menikah? Apa? Karena kamu mau menikah, pacaran denganku sudah pernah dicoba. Kalau begitu, menikah denganku. Mau coba tidak? Apa aku belum cukup jelas? Kamu sudah jelas. Kamu ingin menikah. Aku juga ingin menikah. Bukankah ini takdir? Si Chen. Orang boleh melihat ke belakang, tapi tidak bisa kembali ke belakang. Jadi maksudmu? Aku adalah masa lalumu. Dan dia adalah masa depanmu. Bagaimana kalau aku bersikeras ingin bersamamu? Tidak bisa. Si Chen. Kita berdoa harus melupakan masa lalu dan memulai yang baru. Memulai yang baru. Itu harusnya denganku. Yuan, kamu baik-baik saja? Bagaimana kalau aku antar kamu ke atas? Tidak apa-apa. Aku bisa sendiri. Hei, Permisi. Anne. Apa da yang pindah ke sebelah? Sosok yang sangat familiar. Kita sudah tidur bersama. Mana mungkin tidak familiar? Si Chen. Apa kamu ini lintah darat? Kalau itu berarti, aku bisa terus menempel padamu. Aku rela. Tidak perlu. Silakan pergi. Yuan. Apa kamu bodoh?
Kamu tahu aku akan menutup pintu. Kenapa kamu masih memasukkan tanganmu? Aku hanya ingin bertaruh bahwa kamu tidak sekejam itu padaku. Perutmu tidak baik. Minum alkohol bisa membuat perutmu sakit. Aku hanya ingin menggantarkan obat untukmu. Aku tahu batasanku. Tidak usah kamu pikirkan. Baiklah. Kalau begitu, istirahatlah yang baik. Aku pergi dulu. Tanganmu, apa benar tidak apa-apa? Ada. Sakitnya setengah mati. Harus kamu cium baru sembuh. Sia-chan, aku tidak punya waktu untuk meladenimu. Kalau kamu tidak menciumku, kalau begitu, aku yang akan menciummu. Lepaskan aku. Bagaimana kalau ibuku terbangun? Tidak apa-apa. Kita sudah dewasa. Dia akan mengerti kita. Sia-chan, Jangan kejam padaku. Dan lagi, jangan bicara saat berciuman. Kalau tidak, aku akan merasa aku kurang berusaha. Yuan. Sudah ku bilang. Hatiku sekuat batu takkan berubah. Memikirkan apa? bagaimana kalau keluargamu tidak setuju kita bersama? Bagaimana? Tidak akan. Mereka hanya akan berpikir aku punya selera yang bagus. Yuan. Hatiku sekuat batu, takkan berubah. Seumur hidup ini, kamu hanya bisa jadi milikku. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Apa ini hadiah untukku? Tenang saja. Aku pasti akan mengingat cuman ini. Yuan. Aku yakin kamu masih mencintaiku. Jadi, 7 tahun lalu, kenapa kamu putus denganku? Kalau kamu berani berhubungan lagi dengan anak keluarga Sie itu, aku tidak punya anak sepertimu. Cuma ciuman saja. Kenapa serius sekali? Alasan kenapa kamu meninggalkanku? Dan menghindariku selama 7 tahun. Sebenarnya apa? Aku sudah bosan bermain-main. Tidak cinta lagi. Sesederhana itu. Aku tidak akan percaya satu kata pun yang kamu ucapkan. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Kalau begitu, anggap saja aku terlalu berharap. Bagaimanapun, aku pasti akan terus mengganggumu sampai kamu setuju untuk balikan denganku. İstirahatlah yang cukup. Jangan lupa memimpikanku. Sia-chan, sayangnya, kita berdoa bukan dari dunia yang sama. Bu, ibu kenapa? Apa kamu pacaran dengan anak dari keluarga Sie itu? Iya? Coba katakan.
bagaimana kakekmu meninggal? Apa kamu sudah melupakannya? Bu, aku tidak lupa. Pergi sana. Kalau kamu berani berhubungan lagi dengan keluarganya, aku tidak akan menganggapmu anakku lagi. Yuan. Aku mau belanja. Listrik dapur mati. Jangan lupa hubungi orang untuk memperbaikinya. Bibi, listrik rumah Bibi mati. Kebetulan saya bisa. Bagaimana kalau saya bantu perbaiki? Apa kamu baru pindah ke sini? Saya tinggal di Seberang. Wah, bagus sekali kalau begitu. Tapi apa tidak merepotkanmu? Tidak merepotkan. Nanti saya pulang ambil alat. Lalu saya kesini untuk memperbaikinya. Baik. Terima kasih. Ya. Nanti kalau putriku pulang, aku akan bicarakan dengannya. Bagaimana cara berterima kasih padamu? Kita tetangga. Kalau ada apa-apa, Bibi bilang saja. Bibi. Pipa air rumah. Bibi kenapa rusak juga? Lihat lantai ini. Bagaimana kalau saya bantu perbaiki sekalian? Aduh, biar kulihat dulu. Aduh, ini benar-benar. Aduh, bagaimana ini? Baiklah, kalau begitu, terima kasih ya. Kalau begitu, aku pulang ambil alat dulu. Oke. Enaknya tinggal di apartemen dosen ini. Tetangganya ramah dan baik hati, dan juga tampan. Ma, kamu mau kemana? Pas sekali kamu pulang. Aku mau bilang sama kamu, pemuda yang baru pindah di Seberang. Sudah bantu perbaiki listrik rumah kita. Kamu pergi berterima kasih padanya. Hah? Oh, iya. Pipa airnya bocor. Sampai membasahi dinding rumahnya. Sekalian, kamu tanyakan bagaimana ganti ruginya. Cepat pergi sana. Aduh, kenapa masih bengong? Cepat pergi. Halo, permisi, ada orang di rumah? Hello? Tidak ada orang. Sayang, tetangga. Saya Pengguni 601. Maaf mengganggu dengan pesan ini. Ini nomor telepon saya. Kamu? Sayang. Yuan, kita bertemu lagi. Semalam kamu mimpin aku gak Ngapain kamu di sini? ditugaskan oleh Universitas G. Kamu kesini mau apa? Sebagai apa kamu bertanya padaku? Aku akan pertimbangkan apakah akan menjawabmu. Kamu sengaja ya? Yuan. Apa aku seburuk itu sampai tidak pantas dilihat? Memangnya kenapa? Mantan pacar. Menurutmu kita seperti sedang berselingkuh. Ya, Siapa yang berselingkuh denganmu? baiklah. Minggir sana. Aku ada rapat. Nanti telat. Sampai jumpa. Sayang. Kamu. Yuan. Apa kamu ada waktu malam ini? Kita makan malam bersama, ya? Baiklah. Kebetulan aku juga ada yang ingin kukatakan padamu. Apa-apa yang ingin kamu katakan?
Selama aku bisa melakukannya, katakan saja. Kenapa dia datang ke Universitas G? Bahkan rektor sendiri yang memperkenalkannya. Beberapa hal lebih baik dibicarakan secara formal. Baik, kalau begitu, aku akan menunggumu. Selamat pagi, Pak Kepala Sekolah. Ini adalah Ini adalah guru Jiang dari sekolah kami. Jiang Yuan. Oh, Guru Jiang. Halo. Ini adalah direktur sekolah kami. Kamu mau apa lagi sih? Guru Jiang. Hello. Saya belum terlalu familiar dengan Universitas G. Entah Guru Jiang, ada waktu atau tidak untuk mengajak saya berkeliling sekolah. Saya masih ada beberapa esai yang harus diperiksa sepertinya. Esai bisa diserahkan ke guru lain. Kamu temani dulu direktur siya berkeliling. Yuan, kalau begitu, kamu sibuklah dulu. Nanti malam aku sudah pesan tempat. Kita makan malam bersama. Guru Jiang memang beruntung sekali ya. Gila. Bukankah kamu mau berkeliling sekolah? Ayo. Aku minta ditemani sebentar saja, kamu sudah tidak senang. Tapi kalau menemani si Marga Y, itu kamu senang. Kamu. Jiang Yuan. Apa aku berutang padamu di kehidupan sebelumnya? Ya. Dan bukan hanya di kehidupan sebelumnya. Jadi, Siye-chan, kita memang tidak takdirkan untuk bersama. Apa maksudmu? Bukan apa-apa. Bukankah kau ingin berkeliling kampus? Ayo. Aku akan mencari tahu. Biar aku yang bawa. Ayo. Yuan. Yuan. Ada sesuatu yang sudah lama kupikirkan. Bangun dulu. Kurasa kita harusnya bicarakan masalah kita. Ada apa? Menikahlah dengannya. Kita bicara di luar. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Yuan. Kau tidak bisa lari. Kita punya banyak waktu. Sungguh pasangan yang serasi. Oh ya? Kelatannya. Kalian berdua saling tertarik. Malam ini pasti akan ada sesuatu yang baik. Prestijie, kudengar kau belum punya pacar. Bagaimana kalau bertemu adikku? Aku ada urusan. Prestir şu. Silakan nikmati sendiri. Dia setuju, kan? Kau tahu, di hatiku sudah ada orang lain. Aku tidak bisa menerimamu. Jadi, aku bisa menunggu. Berapa lama pun aku akan menunggu. Maaf. Aku sebenarnya ingin menjelaskan padamu. Aku tidak menyangka malah memperburuk keadaan. Maaf.
Aku benar-benar tidak bisa menerimamu. Jangan begitu. Yuan Yuan. Yuan Yuan. Yuan Yuan. Dia jelas melihatku. Kenapa buru-buru lari? Sudah 7 tahun, kau masih belum bisa melupakannya. Berapa nyawa yang kau punya untuk dia permainkan? Lihat dirimu sekarang. Kau pikir aku minum-minum karena Jiang Yuan? Apa itu belum cukup jelas? Aku tahu. Jiang Yuan tidak akan menyukai sampah seperti itu. Lalu apa yang sedang kau lakukan sekarang? Kau dan Jiang Yuan tumbuh bersama sejak kecil. Kau selalu bilang dia keras hati. Bilang dia lebih teguh dari siapapun. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh apakah dia akan luluh pada aku? Kau ingin memanfaatkan mabukmu ini untuk membuat Jiang Yuan kasihan padamu? Aku bertaruh. Dia masih mencintaiku. Gila. Xie Chen. Seharusnya dia sudah menyerahkan. Dia brengsek. Dia bahkan tidak tahu cara mengejar lagi. Mimi, ayo makan. Yuan Yuan. Kamu kasihan pada kucing-kucing liar itu. Apa kamu tidak bisa kasihan padaku? Keluarga Xie sangat terpandang. Kamu sama sekali tidak butuh belas kasihan orang lain. Aku butuh. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Yuan Yuan. Apakah ini orang yang selalu ada di hatimu, yang tidak bisa kamu lupakan? Taruhan ini, aku menang. Aku ingin kita punya kesempatan untuk memulai lagi. Bisa kan... Kamu minum? Kita tidak mungkin bersama. Aku sudah mengatakannya 7 tahun yang lalu. Kalau begitu, aku akan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dasar sombong. Kuncinya Ada di sini. Ambil sendiri. jangan bergerak sembarangan. Menyentuh kemana-mana. Apa kamu sedang menggodaku? Kamu mempermainkanku? Lihat. Benar-benar di sini. Aku tidak membohongimu. Berdirilah yang benar.
Yuan Yuan. Mumpung sudah di sini. Bagaimana kalau tidur bareng? Coba rasakan kehebatanku. Jangan bicara sembarangan. Pergi. Takut apa? Hanya tidur bareng saja. Tidak perlu bertanggung jawab seperti 7 tahun lalu. Kalau begitu, jangan menyesal nanti. Tidak akan pernah menyesal. Kenapa kemarin aku tidak bisa menahan diri? Mau kabur lagi setelah puas? Kau bilang aku tidak perlu bertanggung jawab. Kata-kata orang mabuk itu tidak bisa dipercaya. Guru Jiang tidak tahu? Jika tidak ingin mengulangi kesalahan 7 tahun lalu, temui aku. Ada apapun, aku bisa membantumu. Tidak perlu. Aku ada urusan, pergi dulu. Es americano. Minumlah. Tenangkan dirimu. Tidak perlu. Aku sudah sangat tenang. Kau masih ingin bersama si Chen? Apa kau tidak memikirkan perasaan Bibilin? Sekarang bukan 7 tahun lalu. Kurasa kita yang sekarang sudah punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Kamu pasti tahu, keluarga Zeng dan keluarga Xie. Keduanya terlibat dalam kejadian itu. Kamu yakin masih mau bersama Xie Chen? Kalau tidak dicoba, mana bisa tahu. Jiang Yuan, kenapa kamu masih keras kepala? Selain Xie Chen, apa kamu tidak bisa melihat orang lain? Tidak bisa. Keluarga Xie sedang menjodohkan Xie Chen. Aku tahu. Tolong rahasiakan dari ibuku. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Yuan, tapi aku tidak mau hanya berteman denganmu. Ini yang kedua kalinya. Kedua kalinya apa? Ini kedua kalinya kamu. Setelah puas, lalu kabur begitu saja. Bicara seolah-olah kamu yang rugi. Kalau begitu, mau coba lagi. Dasar bajingan. Sudah punya satu, masih melirik yang lain. Siapa yang mau memberimu kesempatan kedua? Kenapa tiba-tiba marah? Sudah lama berkeliaran di luar. Tidak pulang ke rumah. Apa kamu mau membuatku mati kesal? Aku tahu. Nenek Xie, bagaimana pijatanku ini? Sebentar lagi Xie Chen kembali. Aku akan memperkenalkan kalian. Nenek. Ada apa, Nek? Xie Chen, kamu datang tepat waktu. Aku akan memperkenalkanmu. Ini Shu Yin dari keluarga Shu. Dia mengajar di Universitas G. Hello, Xi Chen. Kakakku sering menceritakanmu. Nona Shu.
Nenek, jika tidak ada hal penting, aku pergi dulu. Berhenti. Nona Shu, tolong tunggu aku di halaman belakang. Aku ada urusan dengan anak nakal ini. Baru tut. Tidak peduli berapa lama, nenek menghukumku, aku tidak akan menerima perjodohan ini. Perjodohan ini. Bukan begitu, Nek. Aku sudah punya orang yang kusuka. Tolong restui aku. Aku... Kamu menyukainya. Tapi belum tentu dia menyukaimu. Dia menyukaiku, Nek. Jangan bicarakan ini lagi. Jika kamu tidak suka Suyin ini, aku akan mengenalkanmu pada orang lain. Aku tidak bisa melihatmu bertepuk sebelah tangan terus. Makalah mahasiswa sudah selesai diperiksa. Tolong Guru Jiang periksa lagi. Merepotkan Guru Shu, ya. Makalah mahasiswa saja masih minta orang lain bantu koreksi. Masih punya muka mengaku guru. Kalau kamu ada masalah, langsung saja temui rektor. Bukan di sini teriak-teriak tidak jelas. Kau. Tunggu saja sampai aku jadi pacar Xie Chen. Dia itu direktur kampus ini. Nanti, dia akan langsung memecatmu. Si rubah genit. Xie Chen? Kenapa? Dia bilang dia suka padamu. Tentu saja. Lihat saja nanti. Sepertinya tidak bisa pulang cepat. Bukankah ada seseorang yang sangat populer? Kenapa tidak ada yang menjemput pulang kerja? Nanti ada yang menjemputku. Untuk makan malam bersama nenek di keluarga Xie. Xie Chen, dia benar-benar datang menjemputku sendiri. Dia datang. Kurasa ada seseorang yang perlu kuantar pulang. Dengar-dengar, ada yang ingin pulang bersamaku? Xie Chen, tidak kusangka kau sendiri yang menjemputku. Kau buta, ya? Memang kau yang buta, Jiang Yuan. Kalau begitu, maafkan aku sudah mengganggu Pres Darcy menjemput kekasihnya. Kamu ngambek lagi kenapa sih? Lagi pula, bukankah si cantik sudah ada di pelukanku? Kamu minta maaf pada Yuan Yuan. Kalian saling kenal? Kamu datang menjemputnya? Cepat lepaskan aku. Nanti pacarmu salah paham. Pacar apa? Kamu sudah setuju balikan denganku? Kalau tidak, aku cuma punya mantan pacar. Tidak punya pacar. Xie Chen, lalu aku ini apa? Kamu tidak kenal. Jangan cari masalah. Aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. Jangan salah paham ya. Nenek Xie menyuruh kami mencoba berkencan. Apa kamu mau melawannya? Hei, jangan sentuh aku. Nenekku menyukaimu. Kalau begitu, kamu bisa berkencan dengannya. Tidak serius sama sekali. Akhirnya tersenyum juga. Hampir saja selesai. Yuan Yuan, jangan dekat-dekat dengan orang gila seperti ini. Hati-hati nanti dia menempel terus. Dasar jalang.
Mengoda kepala sekolah, sekarang Mengoda si Chen lagi. Kamu berani memukulku. Tadi aku mengalah padamu karena tidak ingin bertengkar denganmu. Tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya. Kamu. Beraninya kamu berulang kali mengganggunya? Kalau Prester Su tidak bisa mendisiplinkan adiknya, aku tidak keberatan mendisiplinkannya sendiri. Yuan, ayo kita pergi. Si Chen, apa kamu tidak takut bisnis keluarga Shu akan hancur? Menikmati angin di atap saat hujan, ternyata cukup nyaman juga ya. Guru Jiang, kamu tidak tahu berterima kasih sekali. Aku kan tidak menyuruhmu menjemputku. Apa tidak apa-apa dengan Su Yin? Bagaimanapun, itu menyangkut bisnis keluargamu. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, urusan bisnis, dia belum bisa memutuskan. Terima kasih. Bajunya sudah kucuci bersih. Besok akan kukembalikan padamu. Cuma, terima kasih dengan kata-kata saja. Lalu, kamu mau bagaimana? Setidaknya traktir aku makan, kan? Baiklah. Aku akan mentraktirmu makan. Sudah puas? Ambil bunganya dulu. Selamat malam. Wah, si kubis kesayanganku sedang jatuh cinta. Digigit siapa? Tidak ada apa-apa. Masih bilang tidak ada apa-apa. Ini jaket pria sudah di tanganmu. Jangan tanya-tanya lagi. Aku lapar. Ayo cepat makan. Baiklah, kamu ini. Sekarang, kamu juga menyembunyikan sesuatu dariku. Anak perempuan kalau sudah besar memang tidak bisa ditahan lagi. Asal bukan anak keluargası itu, siapapun tidak masalah. Belum ada apa-apa kok. Kamudan, si Chen, tidak çocuk. Dulu ibu melakukan itu demi kebaikanmu. Dulu ibu melakukan itu demi kebaikanmu. Aku harus mencari cara agar ibu berubah pikiran. Tunggu. Achen, minum susu ini dulu baru pergi. Baik. Sepanjang hari tidak pulang, tidak ada yang benar. Chen, jangan salahkan nenek. Nenek tidak bisa melihatmu. Terlalu terobsesi dengan gadis itu. Yuan pasti akan suka. Kamu memanggilku selarut ini hanya untuk ini. Memangnya kenapa? Cepat bantu aku lihat. Ada lagi yang perlu disiapkan. Enggak tahu. Aku mau pulang tidur. Chen Fengxiang. Aku dibius. Si Chen, pada akhirnya kamu tetap akan bersamaku.
Hidup Xie Chen tidak akan hanya tentang kamu seorang. Lepaskan saja Yuan Yuan. Hotel Huaxi, kamar 309. Datangdan Nihat Sendiri. Kamu tidak bisa melepaskannya begitu saja? Tidak akan tenang sebelum melihat kebenarannya. Xie Chen bukan orang seperti itu. Kamu seharusnya lebih tahu dariku. Bagaimanapun semuanya sudah terjadi. Tidak peduli lagi, kan? Kenapa harus begitu? Aku melakukan ini demi kebaikan kalian. Mengatasnamakan demi kebaikan kami, tapi malah menyakiti kami. Maaf, kebaikanmu yang seperti ini. Aku tidak bisa menerimanya. Xie, Dia baik-baik saja. Dia hanya pingsan. Aku akan membawanya pergi dulu. Kamu cari Xie Chen. Yuan Yuan. Halusinasi lagi? hey Xie Chen, kamu bodoh ya. Hey Xie Chen, kamu bodoh ya. Aku tidak bermimpi. Benar-benar kamu. Ini aku. Jangan sedih. Aku baik-baik saja. Tidak bisa. Obatnya masih bereaksi. Cepat pergi. Saat seperti ini. Kenapa kamu tidak menampak seperti perangko? Prester Xie terluka parah. Dia butuh perawatan intensif. Tidak kusangka Prester Xie yang terhormat Demi mengejar wanita, harus pura-pura sakit untuk mencari simpati. Kamu tidak boleh pergi kemanapun hari ini. Kamu harus menemaniku di sini. Memangnya aku mau pergi kemana? Xie Chen? Apakah aku lebih penting dari nyawamu? ya. Kamu, Apa yang ingin kamu katakan? Apa kamu mengasihaniku? Atau kamu merasa aku menyedihkan? Ingin menyuruhku menyerah padamu? Aku beritahu kamu, jangan pernah berpikir begitu. Kecuali aku mati. yang ingin ku katakan adalah aku juga berpikir begitu. Aku pikir kita bisa mencoba memberi kesempatan lagi pada satu sama lain. Murid Xie, kali ini kamu harus tunjukkan yang terbaik. Ya, Kamu serius? Kalau tahu begini, aku tidak akan pura-pura. pura-pura apa? Kamu harus menepati janji ya. Ayo, kita kencan. Tunggu. Kakimu tidak apa-apa.
Apa kamu ingat? 7 tahun lalu, kita meninggalkan surat untuk satu sama lain di sini. Paman, tolong carikan surat kami berdua. Surat 7 tahun lalu. Aduh, Aku tidak terlalu ingin membacanya, terlalu romantis. Memalukan sekali. Surat cinta pertama untuk Xie Chen. Tulis lebih banyak kata-kata manis untuk memuaskannya. Sekarang belum boleh dibaca. Nanti 7 tahun kemudian, kita sudah berjanji untuk membacanya bersama. Karena oh, jangan kamu menulis sesuatu yang romantis, yang tidak boleh dilihat orang lain, ya? Pasangan yang kembali untuk membaca surat 7 tahun lalu, Hanya kalian berdua. Anak muda, kalian harus menghargai orang di depan mata kalian ya. aku pasti akan menjaganya baik-baik. Aduh. Bagaimana kalau kita lihat di rumah saja? Terlalu romantis. Lihatnya di rumah saja. Malu ya. Yuan dolu itu menulis surat seperti apa? Sampai yuan jadi semalin. Aduh, Gawat. Si Chen kan sombong sekali, dia pasti akan pamer kemana-mana. Bagaimana aku bisa menghadapi orang-orang nanti? punyaku. Kenapa kosong? Kosong? Mana mungkin? Aku jelas-jelas menulisnya. Paman, sebelum aku datang, ada yang menukar surat ini. Tidak ada yang menukar surat. Pasti dulu. Salah memasukkan. Bagus sekali. Sudah. Jangan marah lagi. Aku tidak peduli. Kamu harus menulis surat baru untukku. Tulis saja. Kali ini aku tidak akan menulis banyak kata cinta. Ayo pergi, pulang. Terima kasih, Direktur. Siapa yang memberimu nyali? Berani-beraninya kau membius Xie Chen. Itu semua ide nenek Xie. Kenapa kau memukulku? Kalau kau memang punya kemampuan dan berhasil, itu tidak masalah. Tapi kau malah. Sekarang Xie Chen itu sedang memblokir keluarga şu kita secara menyeluruh. Keluarga şu kita hancur karenamu. Ini semua gara-gara si Jalang Jiang Yuan yang merebut kekasihku. Kalau bukan karena dia, aku pasti sudah bisa dengan Xie Chen dan membuatnya jadi milikku. Dengar. Keluarga Zeng punya hubungan dengan Jiang Yuan. Bagaimana kalau... Nenek, ini luka yang kudapat tadi malam saat melawan efek obat. Apakah nenek baru akan puas kalau semuanya jadi seperti ini? Chen, kamu ini nah. Kenapa keras kepala sekali sih? Nenek tidak ingin melihatmu. Dalam urusan cinta menderita begitu banyak. Aduh, Nenek, jangan khawatir. Aku tahu batasanku. Lagi pula, Yuan sudah berjanji untuk kembali padaku. Baiklah. Kalau kamu suka dia, silakan saja. Asalkan dia tidak seperti 7 tahun lalu, menyakitimu lagi. Nenek tidak akan ikut campur.
Terima kasih, Nenek. Sayang, siapa yang membuatmu marah? Apa tanganmu sakit? Itu semua karena putri kesayangan mantan istrimu itu. Dia ingin menggunakan wajah liciknya untuk menikah dengan keluarga Xie. Sekarang, keluarga kita bergantung pada keluarga Xie untuk hidup. Kita tidak boleh membiarkan putri kesayanganmu itu berhasil. Sayang, Jangan khawatir. serahkan semuanya padaku. Guru Jiang, apa malam ini Anda punya waktu untuk makan malam? Baik. Jiang Yuan, ikut aku ke suatu tempat hari ini. Anda siapa? Kenapa aku harus ikut denganmu? Anak durhaka. Kau sudah berani sekarang? Bahkan ayahmu sendiri tidak mau kau akui. Ayah macam apa kau? Kau hanyalah pria tak tahu diri yang meninggalkan istri dan anak. Kenapa aku harus mengakui dirimu? Jiang Yuan. Hari ini, mau tidak mau, kamu harus pergi. Lepaskan? Untuk apa kau membawaku ke sini? Tentu saja untuk mengurus urusan pernikahanmu. Sudah waktunya kamu menikah. Calonnya sudah kupilihkan untukmu. Sebentar lagi dia akan tiba. Kau gila ya? Kenapa aku harus mendengarkanmu? Kenapa? Jangan-jangan kau ingin aku menjadi Lin Meifeng. Kau tidak boleh mencari ibuku. Jangan bermimpi jadi orang kaya mendadak. Kalau tidak, aku akan membuat Lin Meifeng hidup menderita. Ternyata karena Xie Chen. Fah. Putriku sayang, aku tidak bisa membiarkanmu menikah dengan Xie Chen dan menghancurkan kemewahan hidupku sekarang. Kalian berdua jaga pintu. Baik. Halo Xie Chen, cepat datang selamatkan aku. Aku di... Halo? Aku tidak bisa hanya menunggu Xie Chen menyelamatkanku. Aku harus mencari cara untuk menyelamatkan diri sendiri dulu. Gadis cantik, aku datang. Jangan mendekat. Pergi sana. Cukup, aku suka. Asal kau patuh. Malam ini aku akan bersikap lembut padamu. Baiklah. Omong kosong. Kejar dia. Sialan kau, Jalang. Aku tidak boleh tertangkap. Siapa yang bisa menolongku? Yuan. Jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Cepat kejar dia. Tangkap dia. Kita nikmati dia bersama. Yuan, kenapa kau di sini? Ada yang mengejarku. Tolong aku, bagaimana ini? Sayang, besok kita akan menikah. Jangan marah lagi. Mereka terlalu banyak. Hanya ini caranya. Maaf. Terima kasih. Dia lolos. Cepat kejar dia. Siapa kau? Orang yang akan membunuhmu. Jangan gegabah, mereka terlalu banyak.
Şiechen. Depan berbahaya. Jika kau kesana. Dia tidak bisa bergerak bebas. Ayo, teman-teman. Mundur teman-teman. Kamu baik-baik saja. Apa kamu terluka? Tidak apa-apa. Maaf aku, terlambat. Untungnya aku tidak terlalu terlambat. Aku akan mengantarnya pulang dulu. Sudah larut. Bibilin bisa salah paham kalau melihatnya. Aku tinggal di sebelah dia. Kamu kaget? Tidak hanya memikirkan sesuatu. Apa kita punya masa depan? Dengan hati yang berdetak untukmu ini, aku janji, pasti akan ada. Tidak ada yang bisa merebutnya. Tidak percaya? Sentuhlah. Ayo pergi. Siapa yang membawamu ke sana malam ini? Aku tidak mau bicara sekarang. Bisakah kamu tidak bertanya? Belum saatnya. Tunggu sampai kamu bisa mengendalikan keluarga Xie atau sampai keluarga Xie sendiri melepaskan keluarga Zheng. Saat itu aku akan membuat bajingan Jiang Mingyi itu membayar. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Tidak mau bicara juga tidak apa-apa. Aku pasti akan menyelidikinya. Bawa orang itu ke ruang bawah tanah dan awasi baik-baik. Bos, ini barang yang ditemukan dari Su Yin. Ada foto Nona Jiang di dalamnya. Semua barang sudah dibersihkan. Ini untuk orang yang tidak sopan pada Nona Jiang. Itu dia. Cari waktu untuk ajak Su Yin berkunjung ke C Group. Baik. Hei! Jangan bunuh aku! Semua ini diperintahkan oleh ayah Jiang Yuan. Kau tahu akibatnya jika membohongiku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Tapi Yuan bilang ayahnya sudah meninggal. Yuan, kita sudah pacaran begitu lama. Bagaimana kalau aku mengunjungi pamandan bibi? Jangan. Kenapa? Apa kau tidak mau aku menemui pamandan bibi? Lalu, Bukan begitu. Ibuku dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Ayahku sudah lama meninggal. Aku tidak ingin ada yang membicarakannya. tolong selidiki informasi tentang ayah Yuan. Baik.
Yuan, alasan kau ingin berpisah denganku saat itu, apa ada hubungannya dengan ayahmu? Apapun alasannya, aku akan singkirkan semua rintangan dan kembali padamu. Guru Jiang, besok para siswa akan tampil. Kau malah menghilangkan undangan? Maaf, kepala sekolah. Ini memang kelalaianku. Aku akan mencari cara untuk menyelesaikannya. Apa semalam tertinggal di bar? Undangan itu barang penting sekali. Seharusnya tidak diberikan pada orang seperti dia. Undangan si grup sangat berharga. Ide bagus apa yang bisa dia berikan? Bagaimana rasanya diganggu preman tadi malam? Lebih baik kau berlutut dan memohon padaku. Aku akan memikirkan cara untukmu. Pertunjukan si grup tahun ini sementara dipindahkan ke Universitas G. Tolong kepala sekolah sediakan tempat. Bagus sekali. Hanya sebuah undangan kecil sampai membuatmu khawatir? Nanti bisa dicetak sesukamu. Presdir Shi, untuk pengaturan pertunjukan besok, mohon Anda ikut saya ke ruang kepala sekolah untuk berdiskusi. Ikut aku. Apa yang kau lakukan? Kau juga terlibat dalam kejadian malam itu. Memang kenapa? Aku punya. Foto-fotomu saat dipermalukan. Kau hanya akan dibanji Xie-Chen dan dipecat dari sekolah. Benarkah? Xie-Chen, kau sudah tahu semuanya, kan? Dia itu wanita murahan. Pergi. Kenapa kau masih memelif dia? Shu Ying ini benar-benar seperti hantu gentayangan. Kau tidak perlu khawatir tentang dia. Aku juga ingin terus menempel padamu seperti hantu gentayangan. Bahkan jika jadi hantu, aku akan tetap mengikutimu. USB-nya. Aku sudah menyuruh orang mengambilnya. Dia cuma menggertak saja. Jangan khawatir. Ayo pergi. Ini di sekolah. Memangnya kenapa? Kalau di sekolah, menciummu harus lihat-lihat tempat juga? Jadi kamu mau apa? Aku bilang, aku mau menjummu. Menjummu dengan dalam. Jangan. Jiang Yuan, nanti kamu sebaiknya lebih hati-hati. Tenang saja. Aku akan berhati-hati. Kamu datang untuk apa? Aku datang menjengukmu dan Bibi Lin. Kenapa? Tidak disambut. Nanti ibuku juga akan datang makan. Ayo, Bibi Lin sudah menunggu kita di dalam. Selamat datang. Tapi kuharap kamu tidak punya pikiran lain. Pikiran apa yang bisa kumiliki tentangmu? Kamu juga seharusnya tidak punya pikiran apa-apa. Tidak akan menyukaiku, kan? Ya, Maksudku asalkan kamu tidak bersama Xie-Chen, aku bisa sedikit menyukaimu. Tidak rugi juga. Jangan deh. Disukai olehmu itu menakutkan sekali. Lagi pula, aku hanya ingin bersama Xie-Chen.
Kamu datang hari ini. Aku senang sekali. Kalau saja Chen Fengxiangku. Pasti beruntung sekali. Kalau bisa menikahi Yuan-Yuanmu. Itu bagus sekali. Betul sekali Yuan-Yuanku. Kalau dia bisa bersama Feng Xiangmu, itu baru keberuntungannya. Siapa bilang tidak? Ma, Bibila. Kalau kalian bicara begitu, bagaimana aku dan Yuan-Yuan bisa bergaul nanti? Anak ini malu-malu. Betul. Anak ini. Dia cukup pemalu. Bibilin, kami pergi dulu. Baiklah. Lain kali, datang lagi bersama ibumu. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Dadah. Ayo, Ma. Begitu banyak saingan. Sepertinya aku harus bergerak cepat. Lepaskan aku. Nona Su, sepertinya kakakmu tidak mengajarimu dengan baik aturan. Apa yang ingin kau lakukan? Demi Presdir Shu, aku akan membantumu menyembuhkan delusi ini. Bawa dia ke rumah sakit jiwa keluarga Xie untuk perawatan. Xie Chen, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Xie Chen. Aku ingin mengajak Guru Jiang makan malam. Apa kau percaya kalau aku bilang tidak boleh? Aku ingat, kamu janji mau traktir aku makan. Sekarang, saatnya kamu menepati janji. Ini di kampus, jaga sikapmu. Takut apa? Cepat atau lambat kamu akan jadi milikku. Suapi aku. Kamu ini lebay banget sih. Aku ingin makan dulu denganmu sebelum menyelesaikan masalah. Karena kalau masalah kita berdua tidak bisa diselesaikan, kamu pasti akan lama lagi tidak mau bicara denganku. Kalau kamu takut ada yang melihat, begini saja. Tutup matamu dan suapi aku. Apa kamu sedang mengajariku sesuatu? Makanlah. Manis sekali. Seharusnya aku tidak percaya padamu. Padahal tadi aku sempat kasihan padanya. Aku mau menyiapkan pelajaran. Halo? Bos, ayah Jiang Yuan ternyata tidak meninggal. Dia bahkan menjadi menantu yang tinggal di rumah keluarga Zeng. Keluarga Zeng yang kakek bantu beberapa tahun lalu. Benar, keluarga Zeng. Kakek punya jasa pada mereka. Jadi, Jari waktu atur pertemuan antara aku dan keluarga Zeng. ada pesta di keluarga Zeng besok malam. Mereka sudah mengirimkan undangan beberapa kali kepada Anda. Baiklah. Ayo pergi. Kemana? Ganti baju. Aku akan membantumu membalas dendam. Kamu sudah tahu semuanya? Tahu sedikit. Oh, ya. Es krim yang paling enak dan paling mahal. Tapi sepertinya sudah mau meleleh. Aku akan membayar semua yang dia berutang padamu sejak kecil. Aku akan menggantinya untukmu. Aku sudah tidak suka lagi. Akhirnya aku berhasil mengumpulkan uang untuk membeli es krim kesukaanku. Kata ibu benar,
Aku tidak punya ayah lagi. Ayo, Yuan. Aku akan membantumu melampiaskan amarah. Bagaimana kalau tidak usah saja? Lagi pula, kamu belum sepenuhnya memegang kendali. Tidak apa-apa. Melakukan apapun untukmu. Aku rela. Kamu tunggu di sini dulu. Kalian pergi, bawa menantu keluarga Zeng itu. Keluar ke sini. Baik-baik. Acara ini cukup besar juga ya. Tentu saja. Memang keluarga kaya ya. Tamu hari ini lebih banyak dari yang diperkirakan. Hei, Terima kasih atas kehadiran Anda semua di tengah kesibukan untuk menghadiri jamuan kami. Orang-orang ini. Pasti keluarga Xie yang diutus untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada Jiang Mingyi, kan? Katanya, Dulu Tuan Besar Zeng pernah menyelamatkan kepala keluarga Xi. Pantas saja keluarga Xie begitu menghormati keluarga Zeng. Banyak sekali yang datang. Pasti banyak juga hadiahnya ya. Jiang Mingyi pasti bangga sekali sekarang. Entah kapan acan akan tiba. Aku akan segera menjemputnya bersama istriku. Ayo, aku akan menggantarmu bertemu Prestir Xie. Kalian mau apa? Mau membawaku ke mana? Hei! Kalian mau apa? Kalian mau apa? Senang bertemu dengan Anda. Terima kasih, Prestir Xie. Kau apa maksudmu? Ada seseorang yang menurutku harus kau temui. Kau kenapa? Kau tidak. melihatku tidak ternoda, kau pasti sangat kecewa, kan? Kau berani mengadu pada Xie Chen. Kau percaya atau tidak, aku akan membuat ibumu hidup menderita. Diam. Kau sama sekali tidak pantas menyebut ibuku. Dasar anak durhaka. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu belum cukup. Aku tidak keberatan memberimu pelajaran lagi. Jangan pukul dia. Presdir Xi, tolong jangan. Istriku. Presdir Xi, apa Anda lupa persahabatan antara kedua keluarga kita? Ayah saya dulu menyelamatkan kakek Xie. Sekarang Presdir Xie mau melupakan budi lama. Kalau begitu, lain kali saya akan mengunjungi nenek Xie. Di hadapan keluarga, dia pasti juga serba salah. Tenang, aku tahu apa yang kulakukan. Nah, begitu dong. Sudah. Sekarang liontin gioknya sudah tidak ada. Kamu bisa tenang bersamaku. Si Chen, beraninya kamu melakukan ini? Keluarga Zeng sudah terlalu lama dilindungi keluarga Xie, sampai-sampai kalian merasa bisa mengganggu wanita yang kucintai. Pelajaran kali ini belum cukup. Lain kali jika aku melihatmu mengganggu Yuan lagi, aku tidak keberatan membuatmu merasakan jadi orang cacat. Bawa dia pergi. Sayang. Sudah. Jangan menangis lagi ya. Ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Kamu benar-benar memecahkan liontin giok itu. Nenek Xie tidak akan marah. Akan. Tapi aku rela. Baik itu 7 tahun lalu maupun sekarang.
Aku tidak akan pernah menyesal. Si Chen, nanti apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama. Aku akan menemanimu untuk meminta maaf pada nenek. Bagaimana ini? Sekarang semua orang, demi menyenangkan Xie Chen, menjauhi keluarga Zeng. Menjauhi keluarga Zeng. Masih ada cara. Ning Ning akan segera kembali. Kita gunakan saja budi baik kita dulu. Biarkan Presdir Xie yang lama memaksa Xie Chen menikah dengan Ning Ning. Betul. 7 tahun lalu aku bisa mengurus ibu dan anak itu. Sekarang pun aku bisa. Ning Ning secantik itu. Pasti berhasil. İstriku. Hahaha. Nyonya besar Xie, meminta Presdir Xie, ke kuil leluhur. Nona Jiang diminta menunggu di ruang tamu. Nenek, Berlututlah di depanku. Kau merusak liontin Gyo itu. Apa kau tidak malu pada kakekmu? dendam nenek di kehidupan sebelumnya, apa harus dikorbankan oleh kita, generasi muda, untuk membayarnya? Jiang Yuan menghindarimu 7 tahun. Dia bisa melepaskanmu. Kenapa kau tidak bisa? Yuan mengandung anakku. Aku harap nenek merestui. Apa katamu? Apa kamu ingin bersamanya? Kamu bohongi nenek, ya? Nenek, maksudku ini agak buru-buru, tapi nenek harus mendukungku. Dasar tidak serius. Besok, perbaiki liontin Gyok itu. Baru nenek maafkan kamu. Bagaimanapun, itu peninggalan kakekmu. Nenek, Kamu pasti gadis yang Acen ceritakan, ya? maaf. Nenek, sudah lama aku tidak menjengukmu. Semoga nenek tidak keberatan. Tentang masalahmu, Acen sudah menceritakan semuanya padaku. Sebenarnya, keluarga Xie kami yang berutang padamu. Dan ibumu. Jarang sekali, kamu tidak menyimpan dendam. Nenek, apa ada yang aneh padaku? Apa ada yang aneh padaku? Tidak. Nenek hanya tidak sabar ingin menggendong Jijit. Nenek, Jangan tunda-tunda lagi. Kalian berdua sebaiknya segera tentukan tanggalnya. Sekarang, masalah keluarga Zeng'den Xie sudah selesai. Harus cari-cari agar ibu menerima Xie Chen. Aduh. Guru Jiang, ada apa? Tesis saya sudah terevisi berkali-kali. Saya dengar Guru Shu sedang ada masalah akhir-akhir ini. Bisakah Anda bantu saya melihatnya? Shu Yin ada masalah. Jangan-jangan Xie Chen yang melakukannya.
Terlambat. Terlambat 10 menit. Aku ganti setengah jam, oke? Nah, baru begitu. Tapi kamu harus ganti rugi dulu. Sudah, kan? Ayo pergi. Gadis-gadis ini sangat hebat. Lihatlah kalau ada waktu. Sudah, selarut ini masih membalas pesan gadis lain. Ibuku tidak seperti yang kamu kira. Dia ingin menjodohkanmu. Aku belum pernah dijodohkan. Aku bahkan tidak membuka gambar-gambar ini. Lihat sendiri. Yang ini bagus, juga resolusi tinggi. Pergilah, temui saja. Pergi. Jiang Yuan. Sengaja ya? Aku cuma bercanda. Kamu mau apa? Mengikuti saran nenek untuk membuat bayi denganmu. Kabur lagi. Seperti selingkuh saja. Semuanya ada di sini. Entah untuk apa Presidensi menginginkan ini. Nenek menyuruhku memperbaiki liontin giok ini. Benarkah? Kurasa mereka menyesal setelah mendengar Ning Ning pulang. Kita tidak boleh membiarkan anak ini menyelesaikan masalah ini semudah itu. Setelah pesta penyambutan besok, setelah pernikahannya dengan Ning Ning diputuskan, kita akan menyuruhnya berlutut di depan umum dan meminta maaf kepada kita. Nak, Bu, lupakan saja. Aku tidak akan pergi kencan buta. Aku tidak akan pergi kencan buta. ibu meneleponmu bukan untuk itu. Zheng Ning akan kembali ke negara ini. Keluarga Xie mengadakan pesta perayaan untuknya. Ayahmu menyuruhmu untuk kembali. Baiklah. Aku pasti akan menyiapkan kejutan besar untuk keluarga Zheng. Oh ya. Bu, aku akan menikah. Kalian bersiap-siaplah. Tadi malam kamu juga merekamnya. Nanti saat kita masuk untuk makan, aku akan memutarnya agar kamu terhindar dari kencan buta. Jadi, aku harus berterima kasih banyak padamu? Jangan terlalu percaya diri. Ini tidak sepenuhnya untukmu. Jiang Mingi ingin membuatku kesal. Jadi tentu saja aku tidak bisa membiarkannya tenang. Dasar nakal. Acen datang. Acen. Cepat duduk. Aku sudah minta mereka siapkan hidangan. Tunggu nenek dulu. Kenapa harus panggil nenekmu? Untuk bahas pernikahan. Menurutku, kalau semua keluarga berkumpul, akan lebih resmi. Ini tidak terlalu cepat. Kamu ini, masalah sebesar ini tidak bicara dengan kami dulu. Soal pernikahanmu, ikuti saja kata hatimu, kami tidak akan memaksamu. Aku tahu apa yang kulakukan. Bibi? Duduk, Bu. Ibu sudah datang. Nyonya besar. Duduk. Sebenarnya ada apa ini?
Bibi hari ini ingin memastikan pernikahan Achen dan Ningning. Bagaimana Zeng Ning? Kamu juga punya orang yang disukai. Aken, perasaanku sama denganmu. Aku juga suka. Benarkah? Aku kira kamu hanya suka membuli dan menyalahgunakan kekuasaan. Ingat tamparan hari ini. Jangan lagi menggoda orang sembarangan. Ingat? Bukan aku. Kamu memfitnahku. Baiklah, masalah ini sudah selesai. Sekarang saatnya membahas pernikahanku. Ayah, ibu, aku punya gadis yang kusukai. Namanya Jiang Yuan. Jiang Yuan? Jiang? Siapa dia? Jiang Yuan. Tapi karena beberapa alasan, ibunya tidak setuju kami bersama. Si Chen, kalau kau tidak suka Ningning kami, ya sudah. Tapi kau berani mempermalukannya dengan video palsu ini? Mempermalukan? Kejahatan Zeng Ning itu menurun darimu. Dulu, demi kepentingan pribadi kalian, kalian menghancurkan keluarga Lin, bahkan merebut suami orang. Apa yang kukatakan ini? Apakah itu bohong? Aku tidak mau mendengar omong kosongmu. Ningning, ayo pergi. Nenek, maafkan aku. Bu... Ayah, Jiang Yuan yang Xie Chen sebutkan tadi. Apakah itu jalan kecil itu? Jalan kecil itu. Mana pantas dia? Sudah, jangan bicara lagi. Kalau tahu Jiang Yuan bisa mendekati keluarga Si, Kenapa aku harus jadi menantu? Jangan terburu-buru. Ini baru hadiah pertama dariku untuk kalian. Siapa yang memberimu keberanian bicara begitu pada putriku? istriku. Menyesal jadi menantu di keluarga Zeng kami? Tidak, istriku. Sudah kubilang, sudah terlambat. Sayang, Sungguh drama anjing makan anjing yang bagus. Jiang Mingi, sudah kubilang, aku akan menghancurkanmu sendiri dan semua yang kau raih. Itu kau? Kau yang memberikan USB itu pada Xie Chen kan? Betul. Kenapa kau mengincar priaku? Apa aku tidak boleh membalas? Dasar jalang. Ibumu jadi pelakor, kau juga jadi pelakor. Benar-benar menurun ya. Nyonya Zeng, ini wilayah keluarga Si. Sebaiknya kau bersikap baik. Jalan kecil. Kau tunggu saja. Kau pasti belum tahu betapa liarnya priamu bermain di belakangmu kan? Hari ini akan kubiarkan kau melihatnya sepuasnya. Sudah kubilang, aku pasti akan membuatmu hidup dalam penyesalan selamanya. Sayang, Dasar sampah. Berani-beraninya selingkuh dariku. Sayang, ini semua bohong. Dengarkan aku. Jiang Yuan ingin memecah belah kita. Kita tidak bisa membiarkannya terus-menerus sombong seperti ini. Yang terpenting sekarang, kita harus menemui Lin Meifeng. Dia pasti tidak akan setuju. Jiang Yuan dan Xie Chen bersama. Sudah datang. Anak ini lupa bawa kunci lagi. Yuan. Kalian siapa? Kalian ini siapa? Hentikan. Kalian mau apa? Sudah bertahun-tahun. Kenapa kamu masih saja miskin seperti ini? Kamu pergi. Kami tidak menyambutmu di sini. Selama ini aku dan Yuan. Hidup hati-hati. Kenapa kamu tidak mau membiarkan kami hidup tenang? Hati-hati. Lihatlah putrimu yang hebat itu. Dia berani menggoda si Chen. Bukankah itu pemuda dari sebelah? Apa maksudmu? Kamu belum tahu ya? Ini adalah tuan muda keluarga Xie Chen.
Ning-ning kami sudah menyukainya. Kenapa anak jalang yang kamu lahirkan itu harus merebutnya? Kamu benar-benar keterlaluan. Selama Ning-ning kami tidak bisa mendapatkan Shichen, aku akan terus mengganggumu. Bersiaplah. Baiklah, masuklah. Yuan, apa kamu benar-benar tidak bisa menginap di tempatku malam ini? Apa tempat tidurku tidak nyaman? Tidak bisa terus begini. Tidur di rumahmu 2 hari ini, aku merasa bersalah. Baru tidur 2 kali. Aku belum puas tidur. Yuan, kita akan punya masa depan, kan? Pasti. Yuan. Pulang. Ma. Bibi, aku. Pulang denganku. Ma. Ayo. Yuan. Bibi. Tolong siapkan perjanjian pengalihan saham untukku. Ma, ada apa? Apa keluarga Zeng datang lagi membuat masalah? Kamu tidak terluka, kan? Kamu benar-benar murahan. Harus Shichen itu, ya? Ya, aku memang suka Shichen. Baik 7 tahun lalu maupun sekarang, seumur hidupku, aku hanya menyukainya. Kamu mau membuatku mati karena marah. Pergi. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Sudah berapa kali ku bilang padamu? Kamu tidak ditakdirkan untuk hidup mewah. Mama salah. Aku tidak pernah ingin hidup mewah. Aku selalu menginginkan seseorang yang mencintaiku dengan tulus dan keluarga yang utuh. Jangan banyak bicara. Mama hanya butuh satu jawaban darimu. Bisakah kamu putus dengan Shichen ini? Jalani hidupmu dengan tenang. Jangan makam-makam. Jangan ada hubungan apapun dengan keluarga Xie. Bisa tidak? Tapi keluarga Zhang dan Xie sudah tidak berhubungan lagi. Tidak bisakah, Mama? Tidak bisa. Meskipun keluarga Zhang dan Xie sudah tidak berhubungan lagi, apakah kakekmu bisa hidup kembali? Lepaskan aku. Cepat katakan atau tidak? Meskipun kau membunuhku, aku tidak akan mengatakannya. Bunuh saja orang tua bangka ini. Keluarga Zhang menggelapkan puluhan juta dana amal. Apa kalian tidak takut karma? Takut? Apapun yang terjadi, keluarga Xie akan menunggunya untuk keluarga Zhang. Jika kau pintar, serahkan bukti yang kau temukan itu. Serahkan. Si, mimpi. Sampai mati pun aku tidak akan menyerahkannya. Bagus. Bagus sekali. Pukul dia sampai mati. Keluarga Xie. Bahkan jika aku jadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu. Nyonya, sudah tidak bernapas. Sial. Kakekmu dibunuh oleh keluarga Zeng. Dulu saat aku prot, keluarga Zeng memanfaatkan pengaruh keluarga Xie untuk menutupi masalah ini. Kasihan kakekmu meninggal secara tidak adil. Sampai sekarang, dia masih menanggung nama buruk. Apa kau pantas melakukan ini padanya?
Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Chechen. Dia juga berusaha menebus kesalahan pada kita. Kumohon, bisakah kau memberiku kesempatan? Tidak bisa. Aku tidak bisa memaafkan keluarga Xie. Sedangkan kau, lakukan saja sesukamu. Yuan. Maafkan aku. Ini bukan salahmu. Bukan salahmu. Tenang saja. Aku pasti akan menyelesaikannya. Pasti. Bos, Yang Anda minta saya selidiki dana amal keluarga Zeng itu sudah ada titik terangnya. korupsi, pembunuhan. Serahkan video ini juga ke polisi. Kebenaran yang terjadi saat itu harus terungkap ke publik. Baik. Bu, aku buka pintu dulu. Kamu kalian ini... Pak. Kami tidak memesan barang-barang ini. Apa ada kesalahan? Bibi Line. Maaf, sudah lama menyembunyikan identitasku. Barang-barang ini aku minta orang buat semalaman. Pergi sana. Rumah kami tidak menyebutmu. Bu, apa yang ibu lakukan? Jangan kira dengan begini, aku akan bisa menerimamu. Jangan harap. Selama bisa sedikit meredakan amarah Anda. Apa yang kulakukan ini sepadan. Aku akan membuktikan ketulusanku padamu dan membuat keluarga Zheng membayar harganya. Ngapain kamu di sini? Lagi pula, kenapa kamu tidak menghindar waktu ibuku memukulmu tadi? Aku tidak bisa membiarkanmu sendirian menanggung kemarahan Bibi Lin. Kamu bodoh ya? Ibuku semarah apapun, dia tidak akan melemparkan barang padaku. Sudah. Tadi sebenarnya tidak sakit sama sekali. Kamu hanya perlu mensiumku saja. Setelah selesai menggontar barang, cepat pergi. Kalau begitu, kamu berber dulu. Aku akan menunggumu di bawah. Keluarga Xi sudah sepenuhnya menghancurkan keluarga Zeng. Lin Maifeng, wanita jalang itu, berani-beraninya tidak mendengarkan aku. Bu, lalu kita harus bagaimana sekarang? Cukup. Jangan berputar-putar lagi. Kamu berani membantahku? Keluarga Zeng akan bangkrut. Kamu masih berpikir bisa seenaknya memerintahku seperti dulu. Ayah, bagaimana ayah bisa memperlakukan ibu seperti itu? Dan kamu, dasar tidak berguna. Bahkan hati seorang pria pun tidak bisa kamu rebut. Untungnya aku adalah ayah kandung Jiang Yuan. Dia pasti masih punya sedikit perasaan, kan? Kalian berdua sekarang harus bergantung pada belas kasihanku. Mengerti? Ning, kamu sembunyi dulu. Jangan bergerak. Keluarga Zeng terlibat dalam kasus pembunuhan. Mohon kerja sama kalian untuk penyelidikan.
bahwa mereka Bu, kakek pasti akan dibersihkan namanya cepat atau lambat. Tolong, percayalah padaku. Bukti korupsi keluarga Zeng saat itu sudah kuserahkan ke polisi. Ibu tidak perlu khawatir. Selain itu, Zeng Ning juga harus kutemukan. Jika dia di luar, dia akan selalu jadi masalah. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang. Bu, Nyonya Zeng sudah tertangkap. Jangan marah lagi, ya. Sudah, cukup. Aku bilang padamu, selama kasus kakekmu belum jelas, aku tidak akan merestui kalian. Bu, jadi maksud ibu setuju aku bersama Xie Chen? Terima kasih, Bu. Baiklah. Aku akan buka pintu. Oh, semua ada di sini, ya? Mundur. Zeng Ning, kamu mau apa? Lepaskan ibuku. Kamu sudah menghancurkan keluargaku begini. Masih tanya aku mau apa? Aku akan membunuhmu. Jiang Yuan, cepat lari. Jangan pedulikan aku. Jangan bicara. Zeng Ning, orang yang kamu benci itu aku. Biarkan aku menggantikan ibuku, ya. Tidak bisa. Jangan sakiti mereka. Biarkan aku menggantikan Bibi Lin. Akulah yang membuat keluarga Zeng hancur berantakan. Bukankah seharusnya aku yang paling kamu benci? Baik, kamu saja yang menggantikan. Dasar sih. Aku tidak butuh kamu menyelamatkanku. Cepat pergi. Kenapa cerewet sekali? Bibi Lin. Aduh. Bagaimana tanggamu? Cepat obati. Ayo. Terima kasih tadi ya. Sakit? Xie Chen. Kalian kemari sebentar. Kalau kamu benar-benar tulus ingin menikahi Yuan Yuan, berlututlah dan bersujudlah di hadapan kakeknya. Bangunlah. Jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga Yuan Yuan dengan baik. Anak cucu punya jalannya sendiri. Ayah, dibandingkan Kebanjian, ayah pasti lebih ingin Yuan Yuan bahagia, kan? Ayah? Ya? Menurutmu, adegan ini bukankah seperti kembali ke masa kita sekolah dulu? Oh ya. Besok, Universitas G akan mengadakan pertandingan basket antar merek. Kamu harus datang. Tapi kamu kan... Tidak masalah. Dulu waktu sekolah, kamu tidak pernah melihat gayaku di lapangan basket. Besok jangan sampai terlambat. Baik. Aneh. Bukankah katanya mau datang untuk pertandingan basket? Para dosen dan mahasiswa sekalian, pertama-tama, mari kita ucapkan terima kasih kepada Direktur Jiang atas dukungannya pada pertandingan basket kali ini. Dukungan penuh. Selanjutnya,
kami persilakan Guru Jiang dari Universitas G kita naik ke panggung untuk mengundi hadiah keberuntungan. Medali My Little Pony. Medali My Little Pony. Apa yang harus kulakukan agar kamu mau bersamaku? Kalau kamu benar-benar ingin bersamaku, maka kamu harus menangkan medali My Little Pony dari pertandingan basket sekolah untukku. Sesederhana itu. Menangkan dulu. Tunggu saja. Wah. Selamat kepada Guru Jiang yang keinginannya terkabul. Selamat kepada Guru Jiang yang keinginannya terkabul. Yuan. Stat. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Syukurlah. Syukurlah aku tidak terlalu lambat. Tidak. Kamu datang tepat waktu. Bibilin, ini semua sahamku di C Group. Sudah ku transfer semua atas nama Yuan. Aku sudah menandatanganinya. Xie Chen, apa maksudmu? Aku menikahkan putriku, bukan menjualnya. Bibilin, ini janjiku pada Yuan. Jika suatu hari aku mengecewakannya, aku rela hidup miskin selamanya. Siapa yang butuh janji seperti itu? Baiklah, kalau yang ini, aku akan menyimpannya untukmu dulu. Kalau suatu hari nanti kau mengingkari janji itu, Aku jamin tidak akan. Kenapa tiba-tiba ingin datang ke kuil untuk berdoa? Aku datang untuk menepati janji. Maksudmu, bukankah nenek yang memaksamu datang waktu itu? Aku pernah berdoa kepada semua dewa di sini. Berharap suatu hari bisa bertemu denganmu lagi. Ada deva yang berbaik hati mendengar doaku. Xie Chen. Aku tidak pernah menyangka kau akan menungguku selama 7 tahun. Meskipun terluka parah, kau tidak pernah melepaskanku. Aku rela melakukannya.
Mohon Master, ramalkan lagi untukku. Baik. Aduh, Setelah melewati banyak rintangan, semua keinginanmu terkabul. Amitabha, bagus, bagus.